PSSI resmi ambil sikap tegas, Alex Pastur ambil alih timnas. STY menggema kembali di media sosial. Ditunjuk langsung oleh PSSI, Alex Pastur siapkan strategi, Catenaccio, Emil Audero dan Joey Pelupesi ready, Bahrain sampai was-was hadapi skuad Garuda. Joey Pelupesi sudah nggak sabar, pengen hajar Bahrain. Posisi Patrick Kluivert makin terancam, atau opsi tukeran dengan Alex Pastur. Walaupun telah membuat gebrakan besar di awal tahun 2025, dengan mendatangkan sejumlah pelatih dari Belanda dan juga pemain-pemain baru. Namun kenyataannya Indonesia harus menelan pil pahit ketika harus takluk dari Australia dengan skor telak 5-1. Mereka bahkan meneriakkan nama Sintayong yang membuat satu stadion menjadi heboh. Sebuah hasil yang jelas sangat jomplang ketika Indonesia terakhir bertemu dengan Australia di GBK, ketika bermain imbang dan melihat hasil itulah membuat sejumlah fans yang datang langsung di Sydney Stadium tampak cukup geram. Seolah menamparkan keras wajah fans Indonesia karena pemain mahal saja tidak cukup untuk bersaing di level internasional, karena mereka tentu saja harus punya mental petarung serta chemistry satu sama lain. Dan Indonesia datang dengan sejumlah nama-nama baru serta waktu yang cukup mepet sehingga wajar kalau chemistry para pemain Indonesia kemarin belum seapik skuad Australia. Di sisi lain, dengan kekalahan memalukan di laga debutnya, Patrick Kluivert harus bertanggung jawab penuh dan tentu saja abis laga ini akan langsung dilakukan evaluasi besar-besaran, agar kejadian serupa tak terjadi ketika melawan Bahrain di GBK mendatang. Dalam laga yang berakhir dengan skor 5-1 itu sendiri, timnas Indonesia sebenarnya berhasil mendapatkan hadiah penalti terlebih dahulu. Datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah PSSI melakukan sejumlah gebrakan baru di awal tahun 2025, ditambah banyaknya pemain inti Australia yang mengalami cedera. Akan tetapi kepercayaan diri tinggi tampaknya tidak cukup untuk menghadapi tim yang secara pengalaman jauh lebih oke. Pengalaman bermain di Piala Dunia 2026, membuat mental para pemain Australia memang harus diakui jauh lebih oke dari skuad Indonesia. Hal itu bisa kita lihat saat para pemain Australia tampil jauh lebih tenang dan efektif, di atas lapangan permainan tenang yang ditunjukkan oleh para penggawa Australia. Namun sayang Kevin Dix gagal memanfaatkan peluang itu sebaik mungkin, dan kegagalan Dix kemudian dihukum para penggawa Toni Popovic dengan 3 gol di babak pertama. Sementara di babak kedua, Indonesia sebenarnya berhasil menguasai sepenuhnya permainan, namun sekali lagi kurangnya chemistry antara pemain membuat beberapa pemain kebingungan, dan kurang tampil maksimal sehingga long ball sering dilakukan oleh para pemain timnas Garuda. Long ball yang kurang efektif membuat Australia akhirnya kembali untuk mencetak gol. Pasukan Toni Popovic menambah 2 gol di babak pertama sedangkan Indonesia sempat memperkecil skor lewat gol debut oleh Romeni. Sementara itu kekalahan 5-1 atas Australia jelas membuat fans Indonesia cukup geram karena mereka cukup berekspektasi tinggi pada laga ini. Akan tetapi apa yang diharapkan justru menjadi mimpi buruk. Bahkan lebih buruk saat terakhir kali bertemu di GBK bulan September tahun 2024 lalu, di mana saat itu Indonesia bahkan mampu menahan imbang Australia yang bermain full squad dengan skor 0-0. Sementara itu kekalahan atas Australia sore tadi, membuat fans Indonesia langsung menuntut PSSI dan Patrick Kluivert untuk melakukan evaluasi jika masih ingin bersaing di babak round 3, karena sekali lagi laga penentuan adalah match versus Bahrain di GBK. Jika versus Bahrain sampai kalah jelas akan membuat fans Indonesia makin murka dan melakukan protes besar-besaran. Dan terlepas dari apapun kekalahan atas Australia ini, akan menjadi pelajaran berharga bagi para pemain dan pelatih Indonesia. Dan untuk melampiaskan kekecewaan pada Patrick Kluivert serta jajaran pelatih baru Indonesia, fans Garuda yang hampir memenuhi Sydney Stadion kemarin meneriakkan nama Sintayong, sebagai bentuk protes atas kebijakan yang dilakukan oleh PSSI saat menghentikan pelatih asal Korea itu secara sepihak. Padahal Sintayong ini adalah salah satu pelatih yang telah membuat nama Indonesia bisa bersaing di level Asia. Dia juga telah membangun timnas dari nol hingga bisa tampil konsisten di turnamen level Asia. Diharapkan ketika melawan Bahrain nanti, Alex Pastur yang ambil alih sementara dalam menyusun strategi,
Karena diyakini kalau Pastur ambil alih, akan membuat permainan jauh lebih oke, ciamik dan menarik untuk disaksikan oleh penonton setia timnas Indonesia, karena telah kecewa berat kepada Patrick Kluivert kemarin. Alex Pastur resmi mengambil kendali strategi timnas Indonesia, dan mempersiapkan Emil Audero dan Joey Pelupessy masuk ke dalam line-up skuad Garuda menghadapi Bahrain di laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alex Pastur meracik strategi timnas Indonesia menggantikan sementara Patrick Kluivert, buntut kekalahan telak dari Australia di Stadion Sydney Football. Dipastikan Alex Pastur untuk sementara menyusun strategi jitu menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti. Kekalahan timnas Indonesia di Australia, publik tanah air menuntut kepemimpinan diambil oleh Alex Pastur saat menghadapi Bahrain. Publik lebih percaya kepada Alex Pastur sebagai peramu taktik, karena track record-nya yang jauh lebih kompeten daripada Patrick Kluivert. Alex Pastur dipercaya karena saat menukangi tim-tim bawah Liga Eredivisie, dari tim underdog bahkan hingga bisa lolos ke divisi utama Liga Belanda. Alex Pastur sendiri sudah mempersiapkan strategi yang cukup jitu guna menghadapi Bahrain, yang tentunya tidak akan melakukan keputusan gegabah seperti melawan Australia. Melihat perubahan rencana yang dilakukan oleh timnas Indonesia, jelas membuat Bahrain makin dibuat kebingungan. Bahrain juga akan mendapatkan tekanan dari 70.000 skuad Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mereka akan dikejutkan dengan strategi baru timnas Indonesia bersama Alex Pastur. Laga timnas Indonesia melawan Bahrain sekarang kayak jadi umpan publik buat fans skuad Garuda. Hal itu sendiri bermula ketika timnas Indonesia tampak dicurangi ketika bertanding ke markas Bahrain beberapa bulan yang lalu. Kontroversial laga timnas Indonesia saat melawan Bahrain yang terjadi pada bulan November itu, bahkan terasa efeknya sampai sekarang. Nah, selain tingkah federasi dan pemain Bahrain yang bisa dibilang kocak, tingkah pendukung mereka pun sama. Sebelum bertandang ke Indonesia, Bahrain ini sempat mengirim perwakilannya untuk menemui Erick Thohir, dan meminta semua jaminan keamanan. Alhasil bisa kita lihat ketika Bahrain tiba di Indonesia kemarin, mereka tampak mendapatkan pengawalan khusus mulai dari bandara hingga hotel mereka menginap. Sementara itu jelang laga menghadapi Bahrain, skuad timnas Indonesia mungkin akan mengalami banyak perubahan. Terutama di sektor lini tengah dan lini belakang, karena saat melawan Australia lini belakang timnas tampak kacau balau karena terlalu berani untuk bermain setengah lapangan. Alhasil timnas Indonesia dibuat kelabakan ketika dihadapkan dengan counter atak cepat para pemain Australia. Bahkan salah satu pemain Australia, Jackson Irwin sempat mengomentari lini tengah timnas Indonesia yang memang memiliki banyak celah untuk bisa ditembus. Benar saja timnas Indonesia akhirnya kecolongan 5 gol pada match tersebut, maka dari itu kini Alex Pastur yang rencananya ingin ambil alih sementara skuad Garuda. Alex Pastur sudah mempersiapkan beberapa pemain untuk menjadi starter versus Bahrain, dan salah satunya adalah Emil Audero dan Joey Pelupessy. Emil Audero dan Joey Pelupessy secara stamina dan mental, keduanya tampak lebih siap apalagi saat timnas Indonesia menghadapi Australia tidak diturunkan sama sekali oleh Patrick Kluivert. Sesampainya di Jakarta, Emil Audero langsung menjalani sesi latihan bersama Hernando Ari. Ini membuktikan kalau Emil Audero akan dimainkan saat melawan Bahrain mendatang. Sementara saat timnas Indonesia melawan Australia, Alex Pastur sempat beri instruksi Marcelino saat hadapi tim asuhan Popovic. Hal tersebut menunjukkan bagaimana jiwa kepemimpinan sesungguhnya Alex Pastur, daripada Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia hanya berdiam diri di bench pemain. Alex Pastur 0R lebih senang untuk memberikan instruksi kepada para pemainnya di pinggir lapangan. Ketika Alex Pastur memberikan instruksi kepada Marcelino Ferdinand saat menghadapi Australia, dan melihat tayangan video tersebut banyak fans Indonesia yang memang sudah dibuat geram oleh Patrick Kluivert. Publik tanah air meminta agar Alex Pastur untuk mengambil alih sementara skuad Garuda versus Bahrain nanti. Strategi Alex Pastur akan jauh lebih oke karena secara pengalaman dia punya track record yang cukup apik apalagi saat menangani tim-tim Durem Belanda menjadi tim yang mampu bersaing di liga tertinggi Belanda.
Alex Pastur mengatakan, timnas Indonesia enggak cocok main total football saat pertama kali ia ditunjuk sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Alex Pastur juga sudah pernah bilang kalau total football tidak cocok dengan timnas Indonesia. Alasannya jelas karena permainan total football memerlukan pemain grade A yang multiposisi. Dari sudut pandang Alex Pastur, menilai kalau pemain timnas Indonesia saat ini lebih bermain positional play. Namun apa daya, pilihan gaya permainan ada di tangan head coach. Maka dari itu saat melawan Bahrain nanti fans Indonesia menuntut agar Alex Pastur yang menjadi pelatih kepala sementara. Publik Indonesia mempercayakan semua strategi kepada Alex Pastur, karena semua elemen masyarakat berharap pada laga melawan Bahrain, timnas Indonesia bisa mengamankan 3 poin. Di sisi lain soal laga timnas Indonesia melawan Bahrain, sepertinya tetap bakal berlangsung dengan intensitas tinggi. Menurut bek timnas Indonesia Justin Hubner, pertandingan versus Bahrain akan ia jadikan sebagai pertandingan untuk menunjukkan seberapa tangguhnya skuad Garuda, terutama saat bermain di GBK. Alex Pastur akan lebih memilih menggunakan gaya permainan Catenaccio ala Italia, artinya lebih bermain bertahan atau mengandalkan counter attack, sama apa yang dilakukan oleh Shin Tae-yong saat melatih timnas Indonesia. Namun saat itu para fans timnas meminta para pemain Indonesia untuk bermain total football ala Manchester City. Namun mereka lupa kalau kualitas pemain timnas Indonesia belum sampai ke sana. Sebenarnya Alex Pastur dan Patrick Kluivert tidak cocok karena mengusung gaya permainan dan filosofi yang berbeda. Justin Hubner jelas tidak lupa dengan kejadian di pertemuan pertama di markas Bahrain, yang ketika itu berakhir imbang 2-2 melawan Bahrain. Melihat strategi timnas Indonesia racikan Alex Pastur, sepertinya Bahrain makin dibuat pusing. Sementara itu melihat rencana dari PSSI untuk menggantikan sosok Patrick Kluivert dan menggantikannya dengan Alex Pastur untuk sementara waktu, jelas ini akan semakin membuat Bahrain pusing. Karena jelas-jelas laga melawan Australia kemarin, pihak pelatih Bahrain sudah senang dan bisa menganalisanya dengan mudah. Alex Pastur mengambil alih strategi, ini berarti timnas Indonesia ganti strategi, dan tentunya dengan kualitas dan skema permainan yang berbeda. Saya ingin mempersiapkan diri dan melakukan segalanya untuk laga tersebut. Saya ingat apa yang terjadi di laga terakhir, dan saya tidak akan lupakan itu. Kami akan perlihatkan kepada mereka siapa Indonesia saat laga di Jakarta. Sayang saya tidak bisa bermain melawan Australia, namun saya yakin kami akan mendapatkan hasil positif di laga nanti. Justin Hubner bermain dalam kondisi prima setelah dirinya tampil cukup baik bersama tim Wolverhampton Wanderers U23, ditambah laga melawan Australia kemarin hanya duduk manis di bangku penonton dengan penuh gregetan. Justin Hubner nampaknya akan melampiaskan ketika menghadapi Bahrain nanti. Dengan kata lain, mode El Preman telah diaktifkan. Timnas Indonesia akan menampilkan permainan yang berbeda di GBK nanti karena ini adalah pertandingan harga diri dan skuad Garuda wajib untuk memenangkan pertandingan, sekaligus sebagai kado Hari Raya Idul Fitri. Terlepas dari apapun, kendali strategi dipegang Alex Pastur, timnas Indonesia bisa tampil jauh lebih baik lagi. Belajar dari laga sebelumnya, timnas Indonesia harus lebih bermain pragmatis, yang penting mencetak gol. Baik itu menang 1-0, syukur-syukur bisa lebih, terpenting timnas Indonesia harus menang dan meraih 3 poin untuk lolos ke Piala Dunia 2026, amin.